Ini sudah bersama narasumber kami selanjutnya untuk membahas tentang mengawal suara rakyat pada Pilkada 2024 dengan Ketua Bawaslu Ngada Antonius Diwal sudah di ujung telepon. Pak Anton, selamat siang. Selamat siang, RRIND. Oke, Pak Anton saat ini sedang berada di TPS mana? Saya baru tadi pagi aktivitasnya pertama memantau persiapan TPS di beberapa kecamatan di dalam Mm-mm. rute perjalanan menuju ke TPS. Kebetulan saya dari kota menuju ke desa untuk memilih di Oke. desa di kampung. Lalu saya kembali dari desa tempat mencoblos juga memantau beberapa TPS di beberapa kecamatan yang saya lintasi dan sekarang Mm-mm. kebetulan sedang berada di kantor Bawaslu bersama teman-teman dari Sentra Gakumdu Oke. untuk memantau secara bersama-sama kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada hari ini. Mhm. Sampai dengan saat ini apakah sudah ada laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024 ini yang diterima begitu Pak Anton? Baik, terima kasih. Jadi untuk sampai dengan saat ini berkaitan dengan laporan belum ada. Jadi dari hasil pengawasan kita, pantauan kita belum Mhm. ada yang menjadi laporan yang signifikan untuk kami jadikan sebagai keterangan pers bahwa oh ini laporan. Belum ada, Oke. cuma ada kendala-kendala kecil yang bisa kami jadikan sebagai acuan untuk kami tangani melalui pengawasan kami secara berjenjang, ada Panwascam, PKD, dan terutama ujung tombaknya ada di pengawas TPS kami begitu. Mhm. Kami tadi juga sempat mewawancarai Ketua Bawaslu Manggarai. Ini juga didapati bahwa ada zero kasus begitu ya, zero pelanggaran yang terjadi untuk Pilkada di 2024 ini dan semoga ya tetap zero begitu ya, Pak Anton ya. Oke. Ya. Pak Anton, apa tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Ngada begitu ya dalam pengawasan pencoblosan di TPS? Saya melihatnya ada tiga itu. Kalau yang pertama terkait dengan akurasi data pemilih. Nah. Nah, kenapa? Karena pergerakan data pemilih ini kan kita tidak tahu sampai dengan detik terakhir sebelum hari H ini kan juga dia pasti berubah gitu. Hmm. Ya ada pemilih yang harus meninggalkan dunia kan begitu. Lalu ada Ya. juga yang mungkin secara administrasi karena belum terpenuhi untuk harus dihapus. Akhirnya tetap ada di DPT misalnya perubahan Ya. status ya kan. Nah Mhm. itu soal Mhm. akurasi data pemilih itu menjadi isu pertama. Isu kedua itu adalah soal pelayanan kepada pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Nah, Oh. karena tadi malam dijelaskan bahwa SIM dan paspor itu baru disampaikan ya kan ke dalam edaran kemarin. Untuk bisa digunakan Eh, selain KTP ya, begitu? iya, edaran KPU kan di nomor 2734 kalau nggak salah itu Mhm. tentang Mhm. penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan ya situasi di lapangan ini kan bagi jajaran ad hoc kita sudah edukasi mereka ini kan perihal syarat pemilih dengan tidak punya bayangan tentang situasi hari kemarin kan. Nah ini Mhm. tantangannya adalah tidak semua masyarakat itu dapat mengakses dengan mudah informasi ini dalam Iya. durasi waktu yang singkat. Lalu yang Iya. ketiga, Mhm. tantangannya adalah terkait dengan tata tertib pemilih ketika masuk ke TPS dan bilik suara. Ini khususnya terkait dengan pemilih yang membawa handphone ke bilik suara dan selanjutnya mendokumentasikan pilihannya. Nah, Mhm. Bawaslu mendorong KPU agar secara serius memastikan aturannya sendiri ya kan, agar KPPS itu bertindak ya sesuai dengan ketentuan. Itu harapan kita, Mhm. begitu Ibu. Oke deh. Terkait dengan poin kedua yang tadi Anda sampaikan bahwa menggantikan KTP elektronik itu SIM juga bisa digunakan. Nah, Ya. sesuai dengan pantauan Anda dan juga tim begitu di Bawaslu Gada, apakah informasi aturan-aturan terbaru seperti ini sudah bisa didapati atau terserap oleh masyarakat begitu? Nah, ini kan tantangan yang tadi saya sampaikan di tantangan yang Hmm. ketiga bahwa itu soal bagaimana informasi ini terdeliver dengan sempurna. Iya, Itu kan iya. saya sangat yakin kurang maksimal itu, Kurang apalagi di maksimal. injury Mhm. time ya begitu begitu kira-kira Ibu. Oke, berarti ini banyak masyarakat yang harusnya bisa memilih dengan menggunakan alternatif ini terpaksa tidak bisa menggunakan itu karena informasi ini belum sampai ke mereka begitu ya?
Ya, karena terlanjur diedukasi dan dikapasitasi melalui para penyelenggara, khususnya Mhm. pengawas kami kan memang seperti itu bahwa tidak terbayangkan ada surat edaran ini kan begitu. Lalu, Iya. bagaimana Bawaslu memastikan begitu ya, penghitungan suara berjalan transparan dan juga bebas dari kecurangan? Karena saat ini sudah 13.30, berarti sudah ada beberapa TPS yang, sudah mulai melakukan penghitungan suara di TPS-TPS. Oke, siap. Memang kalau untuk kondisi terkini, sebagian besar TPS itu sedang istirahat, mereka makan siang dulu. Oh ya? Kemungkinan di 13.30 ini mereka akan mulai menghitung, bahkan mungkin ada di jam 14 kan. Nah, Mhm. tetapi bahwa untuk Bawaslu sendiri secara berjenjang itu melaksanakan pengawasan secara melekat, mulai dari PTPS, BKD, Panwascam, dan Bawaslu. Nah, Bawaslu Ngada itu membuka juga live Zoom ya sepanjang proses pemungutan dan penghitungan suara. Itu untuk apa? Untuk memperkuat dan mempercepat penyaluran informasi dan solusi jika ada kendala dan masalah di TPS, begitu kira-kira Ibu. Mhm. Lalu, Hmm. bagaimana Bawaslu, lakukan, apa yang harus Bawaslu lakukan ketika ada perbedaan hasil penghitungan suara, baik itu di TPS, dengan di, tingkat kecamatan begitu, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau saya itu normatif saja. Jadi sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mhm. Bawaslu itu secara berjenjang akan memberikan saran perbaikan untuk dilakukan pembetulan terhadap kesalahan pada saat itu juga. Itu baik di PPK, di KPU kabupaten, juga mungkin potensialnya ada di KPU provinsi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada sengketa baik proses maupun hasil, ya Bawaslu sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, saya kira seperti itu gambarannya. Dan sejauh ini Bawaslu terus memberikan edukasi begitu ya kepada masyarakat, terkait dengan, bagaimana mereka harus menggunakan hak suaranya begitu ya pada pemilu kali ini di 2024? Siap. Memang kalau untuk mengedukasi masyarakat tentang hak mereka dalam Mhm. pengawasan, pencoblosan dan penghitungan suara itu, nah Bawaslu Ngada ini telah banyak memberikan sosialisasi perihal pentingnya menggunakan hak pilih masyarakat dalam Pilkada serentak 2024. Nah, Mhm. sehingga untuk dapat menggunakan hak pilihnya, Bawaslu juga mengedukasi masyarakat perihal syarat untuk memilih di TPS. Antara lain kan membawa KTP, IKD, dan biodata. Dan memang Mhm. terakhir kami akui juga kami secara sigap menyikapi edaran KPU pada H-1 dan itu Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran untuk mengawal dan mengawasi edaran dimaksud secara maksimal gitu. Oke, baik, Hmm. terkait dengan politik uang ini masih ada peluang begitu ya untuk dilakukan. Nah, ini bagaimana upaya strategi, dari Bawaslu sendiri untuk mengawasi agar tidak terjadi hal-hal demikian begitu? Karena ini, masih dalam tahapan untuk penghitungan suara dan ini berpeluang untuk adanya politik uang, Pak. Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk terkait politik uang ya, jadi, metode pencegahan selama masa kampanye dan masa tenang, Mhm, sudah dikatakan berhasil kalau untuk kami di Bawaslu Kabupaten Ngada. Itu oke. kesimpulan sementara ya sebagai hipotesis kira-kira seperti itu, bahwa Mhm, dengan tidak adanya temuan dan laporan terkait dugaan money politik, begitu. Nah, untuk itu, terkait dengan hari H ini, Bawaslu juga terus intens memotivasi jajaran untuk bekerja maksimal dalam pengawasan terhadap, potensi money politik di TPS atau seputar TPS, begitu kira-kira. Nah, di mhm. level kabupaten, Bawaslu bersama Gakumdu terus berkoordinasi intens terkait berbagai informasi termasuk apakah ada indikasi money politik di hari H ini gitu. Jadi, kita membangun, hubungan yang baik, koordinasi dengan stakeholder supaya bisa menampung informasi, juga mungkin juga ada aspirasi atau usulan, masukan begitu, kita welcome begitu, Bu. Oke. Dan tolak ukur Mhm. berhasil, karena tidak ada laporan sejauh ini dan juga tidak ada temuan ya terkait dengan politik uang begitu ya? Iya, iya iya, Oke. kira-kira begitu. Baik, Pak Antonius, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini. Selamat menjalankan, aktivitas dan tugasnya kembali, selamat siang. Siap, selamat siang, RRI ND, salam sehat. Salam sehat.